saya tertarik dan tergelitik dengan berita ini ya. Soal Fahri Hamzah yang melepas Jokowi di Halim Perdana Kusuma. Serius nanya, kok bisa Fahri Hamzah melepas Jokowi di Halim Perdana Kusuma? Apa kapasitasnya? Apakah kapasitasnya sebagai mitra koalisi? Di sampingnya ada Bahlil. Oke lah kalau Bahlil karena masih menjadi menteri walaupun juga ketua umum partai politik. Tapi rupanya sahabat daerah sekalian, tidak hanya melepas, Fahri juga ikut dalam kunjungan ya. Mungkin nebeng pesawat ke presiden, benar juga ya. Benar juga yang dilakukan Fahri Hamzah, berpihak pada kekuasaan sehingga bisa menikmati kekuasaan. Dan kabarnya mau melipir pula dia ke partai Golkar. Mungkin dia bosan dengan partainya yang tidak punya prospek ya. Jadi sahabat daerah sekalian, berita tentang Fahri Hamzah hari ini, sebagaimana diberitakan fifa.co.id, penampakan Fahri Hamzah ikut melepas Jokowi kunjungan kerja di Halim Perdana Kusuma. Untung dia tidak bungkuk walaupun agak membungkuk sedikit ya. Kemudian ada lagi berita Istana jelaskan ya kenapa Fahri Hamzah bisa ikut. Lalu juga ada cerita mengenai Fahri Hamzah yang rencananya akan pindah ke Golkar. Mungkin dia tahu tidak ada peluang di partainya untuk maju ya, dia tinggalkan rekan atau sohibnya Anies Mata atau dia bubarkan partai politik ya, we don't know exactly ya. Jadi sahabat daerah sekalian, saya udah bilang kalau membentuk partai dengan ketokohan yang tanggung berat ya. Anies saja agak ragu-ragu, tapi Fahri dan Anies Mata begitu nekat dia membentuk partai politik. Padahal popularitas ya tanggung-tanggung saja. Orang kenal tetapi tentu berbeda ya dengan Anies yang mantan calon presiden ya. Ini ada Bahlil ungkap rencana politik Fahri Hamzah sedang proses masuk Golkar. Bahlil _2, Fahri Hamzah mau masuk Golkar, sudah negosiasi. Luar biasa. Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB ya. Jadi ini juga menjadi persoalan ya. Coba kita bacakan komentar atau kita bacakan dulu. Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB ya. Keren, cadas memang Fahri Hamzah. Luar biasa ya. Nggak ada matinya ya. Termasuk juga ada cuitan dia tahun berapa itu. Lihat nggak ada ya. Cuitan dia kemudian tiba-tiba dia berubah ya. Cuitan dia di tahun 2019 yang mau kritik Presiden Jokowi dan SMK. Jadi saudara sekalian, kita lihat ini ya. Kita sambil live dan saya sambil ada teman ngajak chat di luar negeri ya. Luar biasa ya. Oke saudara sekalian, coba kita lihat ya. Kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh FIFA ya, Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Istana Sekretariat Presiden Yusuf Maulana menjelaskan kenapa ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat NTB pada Senin 23 September 2024. Presiden Jokowi berangkat melakukan kunjungan kerja dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Tampak Fahri Hamzah yang memakai baju batik lengan panjang menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan bersalaman sambil tersenyum. Beliau Fahri Hamzah adalah putra daerah Nusa Tenggara Barat dan diundang juga oleh PT Aman Smelter, kata Yusuf saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 23 September 2024. Ya, kita bahas ya. Diketahui Fahri Hamzah merupakan mantan wakil ketua DPR RI. Menurut dia, Fahri Hamzah ketika menjadi pimpinan DPR RI salah satu yang mendorong program hilirisasi.
Sehingga kata dia Presiden Jokowi perlu berdiskusi dari tokoh daerah NTB tersebut. Luar biasa. Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah, ujarnya. Allahu Akbar, tinggal berapa hari lagi coy. Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah, Jokowi akan berganti moda transportasi helikopter Super Puma TNI AU untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan smelter PT Aman Mineral Internasional, Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Kemudian apalagi ya? Presiden Jokowi akan melakukan peninjauan sekaligus meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk, jelas Yusuf. Setelah peresmian, Presiden Jokowi akan kembali ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perjalanan menuju Provinsi Jawa Timur dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja berikutnya. Dari NTB akan ke Gresik untuk meresmikan produksi smelter PT Freeport, ungkapnya. Selanjutnya Yusuf mengatakan Presiden akan terbang ke Mempawah untuk meresmikan injeksi bauksit perdana smelter grade alumina Refineries Segar milik PT Borneo Alumina Indonesia pada Selasa 24 September 2024. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Komandan Pas Pampres Majen TNI Akhiruddin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta PLH Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto. Lalu Fahri Hamzah ya ikut di mana gitu. Jadi saudara sekalian, ini ngeri-ngeri sedap sesungguhnya ya kalau kita bicara tentang good governance dan clean government. Ya. Misalnya ya, Fahri Hamzah diundang PT Smelter tersebut. Lalu dia ikut ke presiden ya, apakah boleh atau tidak? Ini kan menjadi persoalan juga. Mengingat dia adalah wakil ketua umum partai politik. Ya. Nah, susahnya di Indonesia memang ya belum ada soal-soal seperti ini secara rigid. Bagaimana misalnya wakil ketua umum partai politik ya bisa memanfaatkan pesawat kepresidenan, diundang seorang presiden yang teman koalisinya misalnya. Karena ini kan ada conflict of interest juga kan. Artinya memberi fasilitasi kepada teman koalisi. Nah, fortunately Fahri Hamzah bukan pejabat negara lagi, bukan anggota DPR, tetapi yang jelas dia adalah dia adalah ini seorang figur publik, wakil ketua umum partai yang ikut pemilu dan kemudian juga ikut mendukung Prabowo Gibran putra Jokowi sendiri. Apakah tidak ada konflik of interest di sana? Rasanya Jokowi mengajak Fahri Hamzah untuk berdiskusi itu bullshit. Yang adalah dia ingin memberikan fasilitas sebanyak mungkin kepada teman-teman koalisinya, kepada orang yang ingin bersahabat dengannya, kepada orang yang barangkali ingin menjadi pelindungnya dan lain sebagainya atau menjadi pion-pion dia di pemerintahan berikutnya. Karena jangan-jangan dia sudah menangkap Fahri Hamzah, Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir akan masuk di kabinet Prabowo yang katanya mau memberantas korupsi ya. Tetapi saya bilang kalau orang-orang yang bermasalah direkrut ya itu kabinet omon-omon saja memberantas korupsi ya. Kabinet omon-omon memberantas korupsi. Jadi saudara sekalian, bisa jadi Fahri salah satu kandidat menteri Menteri Prabowo, karena itu penting bagi Jokowi untuk berbaik-baik dengan Fahri Hamzah. Kelihatannya begitu bro. Apalagi kemudian muncul isu kalau Fahri Hamzah mau ke Golkar. Dan Golkar kita tahu ketuanya adalah proksi Jokowi. Di mana dipindahkan jabatannya dari Menteri Investasi ke Menteri SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi satu bulan menjelang lengsernya Jokowi, tetap saja dia memanfaatkan jabatannya untuk
kepentingan-kepentingan politik tertentu, termasuk kepentingan politik mengkait Fahri Hamzah serta memastikan anak buahnya tetap patuh kepadanya walaupun nanti akan bergeser di pemerintahan Presiden Prabowo. Dugaan saya Erick Thohir dan Bahlil akan masuk pada kabinet Prabowo karena bukan kinerjanya hebat selama menjadi menteri, tetapi karena ikut dalam pemenangan Prabowo Gibran. Itu semua orang udah pada tahu, ya. Erick Thohir ikut mendukung Prabowo Gibran, demikian juga Bahlil ikut mendukung Prabowo Gibran. Tidak masuk secara resmi, tetapi kita tahu setiap debat datang, ya, walaupun tidak pernah cuti dan lain sebagainya. Lalu Fahri Hamzah juga termasuk pendukung Prabowo Gibran, ya, dengan rasionalitasnya yang beyond. Dulu pengkritik kelas 1 dia, ya. Ada yang kemudian orang men-spill kembali cuitannya, ya, dia bilang dasar apa istilah dia, ya, dasar SMK katanya. Tetapi sekarang hari sudah berganti, ya, tahun sudah berganti dan kepentingan tidak lagi mengkritik Presiden Jokowi, tapi kepentingannya adalah bagaimana untuk berhebat-hebat dengan Jokowi. Jadi sahabat era sekalian, itu yang kita lihat, ya, mudah-mudahan menjadi baik, ya, semuanya di Republik ini. Tetapi kalau penyalahgunaan kekuasaan terus dilakukan, ya gimana kita berharap pemerintahan yang baru ini memberikan optimisme, ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat, ya. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini, ya. Oke. Ini serius nanya, kok bisa Fahri Hamzah ikut? apa kaitannya, ya? Tumben-tumben yang ngajak putra daerah, ya. Mbok yang ngajak putra daerah itu ya putra daerah betul, ya. Maksudnya di daerah itu yang memang bekerja untuk smelter, ya. Ini Fahri mau nyebur ke kolam bareng PKSK, reunian dong, wakakak. Sudah reuni. Bahkan dia sudah pidato di depan PKS yang gabung, ya kan. Kemudian Fahri Hamzah, ular berkepala 2, Malaysia nyimak. Fahri kena virus, Ali Muhtar ngabalin. Kekuasaan itu indah kawan. Nah, itu yang cocok, ya. Kemudian Muna Fahri Hamzah tidak suka KPK. Penjilat namanya ini. Fahri Hamzah ingin menguasai dukungan Jokowi dengan cara menjilat. Kasihan betul Fahri Hamzah. Nggak ketemu, ya, yang itu, ya. Di RH Channel nggak ada yang tweetnya Fahri Hamzah. Coba lihat, ya. Fahri mah kebanyakan makan sayur rebung, gedek. Apa yang didapat Fahri? Kesenangan sesaat. Jokowi sebentar lagi masuk penjara. Fahri Hamzah memang pengen Indonesia bangkrut. Dengan dia juga ikut melemahkan KPK, ya. Fahri Hamzah waktu podcast di channel Akbar omongannya jauh panggang dari api, kasihan betul. Kemudian The News ngabalin, bukan The News, The New, ya. Fahri sudah belajar banyak dengan kesuksesan ngabalin bahwa kekuasaan itu indah, bahkan elit-elit PKS juga sudah ketularan, ya. Paling lihai Jokowi, Fahri Hamzah yang dungu detik-detik berakhir jika baru Fahri diladen. Hampir 10 tahun bos, kasihan Fahri agak buntu pikirannya. Tampaknya Jokowi mulai menyusupkan orang-orangnya ke beringin, termasuk Fahri Hamzah. Sebagai PJLT bukan sebagai PJ Gubernur Partai Gelora. Fahri nebeng. Nah, ini kalau ini nebeng baru, ya. Kalau ini nebeng. Jadi saudara sekalian, kalau ini nebeng baru, ya. Nebeng. Yang pasti Fahri bukan tukang adu domba dan bukan tukang fitnah. Oke, mungkin betul juga Siti Jamilah, ya. Nampak sudah belangnya penjilat nomor wahid. Sirik tanda tak mampu. Oke. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, memang ada orang sirik tanda tak mampu, ya. Tapi ada orang yang memilih untuk tidak masuk ke kolam. Beda bro, ya, kualitasnya, ya. Ada yang memilih masuk kolam, ada yang tidak memilih masuk kolam, gitu, ya.
Beruntung benar saya mengundurkan diri jadi kader Gelora. Kalau menyesal sekali melihat penjilat di akhir masa jabatan Jokowi, ya. Si Fahri ini kan memang cicak. Dulu sok-sokan Fahri ini belain rakyat kecil waktu DPR, sekarang malah menjilat. Bang RH, dulu Fahri ini keras banget kritik Mulyono, sekarang jadi tukang ceboknya Mulyono. Jijik banget sih demokrasi, padahal dulu digadang-gadang Fahri ini aktivis reformasi 98, lucu sekali. Ini saya bukan mengiyakan ya, saya hanya membacakan saja. Rezim ini merasa semua yang dilakukannya itu benar, jadi oposisi dianggap pembangkangan. Fahri Hamzah pengecut juga ya, sampai ikut dan mendorong untuk presiden segera melemahkan KPK. Waktu itu Bang Refli lebih tahu deh bagaimana dia sangat tidak suka dengan KPK. Ya dulu dia menjadi enemy ya. Imron nebeng kesapa ya. Kemudian ketika berganti pemerintahan, buzzer kita gulung saja menggunakan undang-undang ITE. Banyak ujaran sara dan kebencian dari mereka. Manusia penjilat yang gak akan malu apapun kondisinya. Bang Refli Harun, tolong diajak podcast teman-teman asli Papua, rekan kerja PT Freeport Indonesia yang sudah 7 tahun berjuang di Jakarta mencari keadilan di negeri ini tapi susah mendapatkan keadilan. Ya, mudah-mudahan dia mampir atau ada hubungan ya, karena saya tidak tahu. Kemudian tangkap Mulyono, adili Mulyono, penjarakan Mulyono, tuntutan rakyat. Tangkap Mulyono, adili Mulyono, penjarakan Mulyono, tuntutan rakyat. Apa maksudnya? Lakon wayang hari ini adalah Durno, gelandangan politik cari makan dapat prank. Apa maksudnya? Kemudian apa lagi ya? Assalamualaikum Bang Refli, kumaha damang, salam dari Bandung ya. Kemudian Fahri nebeng gak kuat selalu di kelompok Bang Refli. Kalau di kelompok Bang Refli gak kaya-kaya kata Fahri. Enggak juga, Fahri udah kaya kan. Dia udah 1 periode jadi wakil ketua DPR tuh berapa miliar pertambahan hartanya ya. Pak Era, pasukan berani mati benar adanya. Buktinya pentolan Banser diangkat jadi menteri sosial. Luar biasa. Bang Fahri mantan anggota PKS. Saat ini telah menjamur para penjilat dengan dalih reformis padahal ujung-ujungnya duit. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya. Orang itu jadi saudara sekalian, namanya manusia itu bisa berubah ya. Yang paling penting adalah kita jujur dengan perubahan tersebut ya. Bukan karena perubahan tersebut karena uang dan kekuasaan ya. Kalau saya insya Allah jujur ya. Anda percaya atau enggak itu hak Anda. Tetapi one thing for sure, saya bukan karena dipecat atau diberhentikan langsung mengkritik. Bukan karena saya mengkritik makanya saya diberhentikan. Beda dong. Tapi itu untuk komisaris utama. Dan itu pun sudah berlangsung selama 5 tahun. Sudah enough. Tetapi untuk jabatan sebagai staf khusus Mensesnek saya berhenti. Saya mengundurkan diri hanya 4 bulan karena tidak cocok. Ya, tidak cocok dengan Menteri Pratikno. Yang akhirnya saya tahu masuk kolam juga akhirnya pada periode kedua ya. Ya, awalnya cukup idealis tapi yang kedua ceklah ya. Kalau nggak cek dianya cek anaknya lah ya. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Berani mengatakan benar ya, walaupun resikonya barangkali Anda tidak disukai atau dimusuhi. Itulah namanya perjuangan ya. Dimusuhi orang-orang fasik, orang-orang yang menggarong uang negara jauh lebih baik daripada dimusuhi orang-orang yang tulus dan ikhlas ya. Walaupun hidupnya barangkali tidak berkecukupan. Ada seorang aktivis yang baru saya datangi ternyata rumahnya masih ngontrak padahal sudah sangat senior. Jadi itulah dinamikanya ya. Sementara yang lain yang bergelimang harta, kekuasaan ya, kemudian cari-cari proyek dan lain sebagainya. Saya hanya ingin berbicara benar, bukan bicara benur ya. And then I have no problem with Fahri Hamzah. Jadi saya menjadikan Fahri